Tuhan kita Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih. Kami siap meninggikan memuliakan namamu lebih lagi. Sama-sama katakan. Dari pulau dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama. Bisa lambaikan tangannya. Gloria, muliakan Gloria, muliakan tinggi-tinggi dalam surga karena Tuhan yang turun adalah menjadi Tuhan di hadapan. Kalau dua tangan dilambaikan juga bagus. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Muliakan Gloria. Muliakan Tuhan. Haleluya. Bisa ikuti saya ya. Kita bersaut-sautan. Katakan. Lebih keras lagi. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Lebih semangat lagi. Glory bagi Dia. Katakan. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Glory bagi Dia. Katakan. Glory. Muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Gloria, muliakan 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 Tuhan, muliakan Tuhan, muliakan Tuhan. Sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. Mari sebelum duduk kembali, saya rindu untuk katakan kanan kirimu, Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Mari kita bersatu hati dalam doa, kita siapkan untuk menyembah Tuhan. Haleluya Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu. Kami mengucap syukur Bapa, di masa-masa seperti ini kami masih bisa untuk memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu lebih lagi Yesus. Kami rindu Natal ini berkenan di hati kami Bapa, menjadi dupa yang harum Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa.
Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu dalam nama Yesus. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan-Mu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Mari bersama-sama kita pujikan lagu ini dari awal. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal, sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Saya rindu jemaat saja yang pujikan lagu ini. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal, sebab Natal tak
bersorak lebih lagi. Mari semua yang siap bersorak bersama katakan Amin. Amin. Haleluya. Katakan kanan kirimu, selamat hari Natal. Hai mari berhimpun dan bersukaria turut semua ke Betlehem. Marilah bangga Tuhan balas surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia. Katakan sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Tentara malaikat turut menyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Feliz Navidad, Feliz Navidad, Amen. Feliz Navidad, prospero año, felicidad. Aleluya. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero año, felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas. I wanna wish you a Merry Christmas.
duduk kembali. Bapak Ibu, pagi hari ini kita berdoa untuk pengumpulan dana untuk kegiatan pembangunan. Biarlah setiap rupiah yang Bapak Ibu persembahkan nanti akan dipergunakan untuk perluasan area gedung ini dan juga untuk sarana kita beribadah lebih baik lagi. Bapak kami dalam surga, kami ucap syukur pada pagi hari ini Kau sudah memberikan kami Tuhan kesempatan untuk boleh datang ke tempat ini. Lebih lagi Tuhan, kami boleh merayakan kelahiran-Mu dengan sukacita Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan mempersembahkan korban Tuhan untuk kegiatan pembangunan di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan, kami akan kumpulkan sedikit demi sedikit. Dan kami yakin percaya Tuhan, bila saatnya tiba, Tuhan akan melengkapi semuanya itu Tuhan. Berikan hati yang mengasihi Engkau, mengasihi jemaat-jemaat, mengasihi jiwa-jiwa, sehingga sarana ibadah nanti Tuhan boleh memperluas area kerajaan-Mu Tuhan. Memberkatilah Tuhan, kiranya hamba-hamba-Mu yang akan memberikan persembahan setiap pekerjaan rumah tangga keluarganya mereka Tuhan, Engkau memberkati dan Engkau kembalikan Tuhan setiap taburan-taburan yang akan diberikan, dan kami akan mempersembahkan Bapa hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami akan menabur. Haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan memberkati. Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mari jemaat Tuhan, saya undang kita berdiri. Seorang anak lahir untuk kita, seorang putra diberikan, lambang pemerintahan, lambang di atas bahunya, dalamnya pun di
Juru selamat dunia, Juru selamat, Juru selamat dunia. Mari kita akan berfokus pada tujuan Allah. Dan tujuan Allah cuma satu, saudaraku. Kehadiran Dia, merindukan sebagaimana Dia adalah Tuhan yang sempurna. Hendaklah engkau sempurna karena Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jadi kedatangan Tuhan di bumi sebagai Bapa yang menjumpai anaknya untuk anaknya, saudara dan saya, dibawa dalam keserupaan Dia, yaitu sempurna. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya bersaksi. Kemarin saya bertemu dengan seorang yang saat itu baik dengan saya. Dan dia tahu kalau latar belakang saya memang bukan orang Kristen dan saya bukan orang keluarga dari orang Kristen. Dia bertanya, mulai kapan Bapak saat itu mengenal Kristen? Saya bercerita, setelah saya usia 27 tahun, saya menerima Tuhan Yesus dan saya dibaptis. Dan pada saat itu saudaraku, pada hari Natal ada lagunya Mersis yang membuat saya itu menangis. Kau Tuhanku, penebusku, Kau lahir ke dunia. Mas, jangan terus menangis saya nanti. Saya ingat saudaraku, begitu Tuhan hadir, ketika saya menerima Kristus, saya tidak bisa saudara membendung air mata kami. Bukan kami menerima uang, bukan kami menerima harta benda, tetapi menerima dirinya yang membuat saya, sungguh kamu segalanya bagi kami. Saya bercerita, jadi kalau sampai saat ini, sudah berapa tahun Pak? Ya hitungan, sekarang 2020. Dan waktu itu, saya usia 27 tahun dan sekarang saya 65 tahun. Saudara bisa bayangkan 30 tahun lebih. Nah, kadang-kadang kita saudaraku yang dikasihi Tuhan merasa bangga. Wah, aku kenal Kristus sudah sekian lama dan aku melayani Kristus sekian tahun. Wah. Lalu kita bercerita dengan bangganya, aku sudah mempersembahkan untuk ini itu. Tapi Tuhan bertanya, apa yang sudah kau dapatkan dariku dalam perubahan jiwamu? Tuhan tidak bertanya apa yang saat ini kita lakukan selama kita bertobat dengan lamanya waktu itu. Tuhan tidak bertanya dengan apa yang saat ini kita persembahkan kepada Dia. Cuma Dia bertanya, buah apa di dalam karaktermu yang saat ini aku dapatkan darimu? Saudara, ketika kami pulang dari tempat itu, saya menangis di hadapan Tuhan. Karakter apa yang sudah aku rubah dalam menuju kekudusan dalam pengiringanku kepada Tuhan? Di Yesaya 3 ayat 24-26 ini saya temukan. Engkau tidak membeli tebu wangi bagiku dengan uang atau mengenyangkan aku dengan lemak korban sembelihanmu. Tetapi engkau memberati aku dengan dosamu, dengan tidak adanya perubahan hidupmu. Engkau menyusui aku dengan kesalahanmu, dengan dosa-dosamu. Dan akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Ingatlah aku. Marilah kita berperkara. Mari introspeksi. Jumpai aku. Buka hati dan pikiranmu. Kemukakanlah segala sesuatu supaya engkau nyata benar. Saudara, kita tidak ada kesempatan untuk membela diri dengan Tuhan itu, saudara. Tuhan tidak bisa, saudaraku, untuk menerima alasan-alasan kita untuk kita tidak bertobat. Dia sudah tahu dalam hati saudara dan pikiran saya.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, engkau tidak membeli tebu wangi. Bagiku tebu wangi adalah, tebu ini saudaraku sebagai alat persembahan pada Tuhan. Engkau tidak lagi mempersembahkan, baik itu uang kemenyan, bahkan lemak korban sembelihanmu. Hari ini lupa, kita kan tidak mempersembahkan. Persembahan yang benar, yang hidup adalah tubuh kita. Persembahkanlah sebagai persembahan yang hidup. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi ketika kita datang pada Tuhan, Tuhan tidak melihat lamanya saudara dan saya melayani Tuhan. Tuhan tidak tertarik dengan lamanya saudara mengenal Tuhan. Tuhan tidak tertarik lagi dengan apa yang kau seberdakan berjuta-juta. Tidak saudara. Tetapi Tuhan mengingatkan kita semua, apa yang sudah engkau perbuat untukku dalam perubahan karaktermu. Semakin hidup dalam kekudusan atau semakin engkau tetap berbuat dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan terbuka, ayo cek, koreksi, introspeksi. Mulai Natal tahun yang lalu sampai hari ini, apa yang sudah kau rubah? Mari renungkan saudara dan saya hari ini. Kita tidak usah sekian lama, tetapi mulai tahun yang lalu, dalam Natal tahun yang lalu sampai sekarang ini, kehadirannya saudara dan saya menghargai dia enggak? Apa tanda tidak menghargai? Kita tetap sama, tidak ada perubahan dalam karakter kita. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, inilah yang menjadi satu pemikiran kita. Saat ini kita menjadi pribadi yang memberati Tuhan atau menyukakan Tuhan. Karena saudara dan saya perlu perhatikan bahwa iblis itu selalu membawa kita untuk kita dijauhkan daripada kekudusan Allah. Iblis pergi ke seluruh dunia, berkeliling seluruh dunia. Untuk apa? Untuk mencari celah pikiran-pikiran saudara dan saya yang kosong. Dosa itu diawali dari buah pikiran kita, bukan hati kita. Mengapa iblis tidak berani menggocoh hati kita, tidak menyasar pada hati kita? Karena roh Tuhan ada di dalam hati dan hati saudara dan saya. Dia nggak berani. Tapi ketika pikiran kita kosong, ini yang berbahaya saudara. Maka iblis taruh pikiran-pikiran yang membawa kita saat ini bukan semakin kita dalam kekudusan, tetapi kita dibuai oleh pikiran-pikiran yang saat ini cenderung mempertahankan harga diri kita. Sebab Tuhan ingin ketika kita menjadi kekudusan, harga diri itu tidak ada. Kita perlu lepaskan saudara. Yang penting harganya Tuhan, itu yang paling penting. Ketika kita semakin melekat, semakin kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, Tuhan akan melepaskan ego-ego kita. Tuhan akan melepaskan apa yang kita sukai. Tuhan menghancurkan apa yang saat itu menjadi berhala kita, yang paling berarti buat kita. Haleluya. Sehingga berapa banyak orang jatuh oleh karena kita dipengaruhi oleh pikiran iblis, dan demikian juga perasaan kita menjadi kacau, demikian juga sikap kita tidak menjadi benar di hadapan Tuhan. Saudaraku, persembahan pelayanan kita saudaraku tidak berarti apa-apa jika kita tidak melakukan hal yang benar. Oleh karena Tuhan berkata, ingat, mari kita berperkara dengan aku, mari introspeksi. Mari introspeksi dirimu di hadapanku. Aku tidak saja menginginkan keintimanmu dengan aku, tetapi aku merindukan hidupmu semakin mengalami perubahan dan hidup tanpa kesalahan di hadapanku. Mari kita merenungkan pada saat ini. Apakah kita menjunjung tinggi firman, ataukah kita meremehkan firman Tuhan? Tuhan inginkan kita saudaraku, jangan seorang pun meremehkan dan merendahkan firman. Mari kita sama-sama pedulikan daripada firman Tuhan.
Lebih-lebih dalam kondisi masa sulit seperti ini, iblis paling gampang untuk menjatuhkan orang, saudara. Yang biasa tidak berbuat dosa, tidak berbuat daripada itu kesalahan, mudah sekali melakukan kesalahan. Yang biasa saat itu, saudaraku, menjadi orang yang taat dan penurut. Mereka tidak lagi menjadi penaat dan penurut, dan justru dia menjadi seorang pemberontak. Karena cuma satu, dia mempertahankan daripada egonya. Saudara yang dikasihi Tuhan, oleh karena itu, saudaraku, mari renungkan. Terkadang kita tidak sadar dengan apa yang sudah biasa kita alami. Kita terjebak dan tersesat karena keasikan serta bangganya dengan lamanya kita melayani pekerjaan Tuhan. Namun Tuhan justru tersusahi. Justru Tuhan berduka karena mengapa? Karena dosa kefasikan dan kelaliman kita. Dosa yang tersembunyi, kelaliman. Fasik, dosa yang tidak dilihat oleh manusia, tetapi Allah itu tahu. Haleluya. Saudara, Paulus telah menulis, sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran. Allah tidak akan pernah berhenti untuk menghakimi orang yang saat ini, saudaraku, melakukan kesalahan Tuhan. Saya teringat Imam Eli yang teledor tidak mewariskan imannya kepada anaknya. Diajak bersama-sama melayani di bait Allah, Hofni dan Pinehas. Tetapi tidak ada kebenaran yang saat ini diimpartasikan kepada anak-anaknya. Oleh karena itu Tuhan murka. Sejauh mana murka Tuhan? Yang ditujukan kepada keluarga yang tidak mampu mengimpartasikan kebaikan Tuhan, iman daripada Kristus kepada keturunan kita. Ini yang perlu kita takuti. Saya bersyukur anak-anak muda di tempat ini setia kepada Tuhan. Dan inilah awal engkau akan selalu melihat hal yang baik di masa depanmu. Saudara, sebab telah kuberitahukan kepadanya, kepada Imam Eli, bahwa aku akan menghukum keluarganya untuk selamanya karena dosa yang telah diketahuinya. Bahwa anak-anaknya telah menghujat Allah, tetapi ia tidak memarahinya. Tetapi dia tidak pernah, saudaraku, memberikan pengajaran. Imam Eli tidak pernah memberikan nasihat. Imam Eli tidak pernah memberikan satu teguran kepadanya sekalipun. Biarpun toh saat ini dalam kebanggaannya mereka, Imam Eli melihat bahwa anak-anaknya sudah di bait Allah. Saudara, saya kadang-kadang merenungkan berapa banyak anak-anak Tuhan yang kecewa dari gereja gara-gara ketersinggungan di antara satu sama lain. Karena mengapa? Karena kebiasaan daripada manusia yang suka bercerita tentang yang negatif daripada positif. Coba kalau saudara berbicara tentang positifnya orang, kebaikan orang, berapa menit saudara bisa bercerita? Tetapi kalau saudara bercerita tentang keburukan orang, coba dikasih 3 jam gak cukup, saudaraku. Sehingga ketika mereka belum bertumbuh dalam iman, yang terjadi mereka kecewa lalu pergi. Saya, saudaraku, menasihati kepada mereka, kalau kamu datang ke gereja mencari orang baik gak ketemu, termasuk saya. Tapi kalau orang yang saat ini datang ke gereja ingin diperbaiki kehidupannya, baru akan melihat. Oleh karena itu jangan mudah tersinggung. Kalau di sana kita sama-sama diperbarui oleh Tuhan. Yang percaya katakan amin. Berapa banyak saudara yang datang ke sini ingin diperbarui oleh Tuhan? Angkat tangan. Yes, tepuk tangan buat Yesus Kristus. Haleluya. Saudara gak akan ketemu orang yang saat ini sesuai dengan pikiranmu. Tapi kita perlu menyesuaikan diri. Ya.
Oleh karena itu saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari renungkan. Kita ini adalah orang-orang yang mempersiapkan generasi. Tuhan datang sebagai Raja. Yesus datang sebagai Sang Mesias untuk menyelamatkan kita. Tetapi ada sesuatu yang harus kita lakukan. Yaitu apa? Kita perlu menguduskan diri. Kapan itu? Datang gereja. Untuk saudara mendengarkan firman, ambil keputusan merubah diri. Saya percaya perubahan itulah yang disukai Tuhan. Karena apa? Ketika kita melakukan hal yang benar, sebab itu aku telah bersumpah kepada keluarga Eli, bahwa dosa keluarga Eli takkan dihapuskan dengan korban sembelihan atau dengan korban sajian untuk selamanya. Berarti apa? Dia telah tervonis masuk pada neraka. Oleh karena itu, mari introspeksi. Sejauh mana saudara dan saya menyenangkan Tuhan, bukan menyusahi Tuhan. Kita cuma bangga jadi orang Kristen sekian lama. Kita bangga sudah menjadi pelayan Tuhan, sudah jadi pendeta. Aku sudah melayani itu. Tuhan gak bangga, tapi bangga Tuhan disenangkan dengan perubahan kita. Berapa banyak saudara rindu bahwa engkau ingin membanggakan Tuhan dengan perubahan karaktermu. Yang rindu angkat tangan saudara. Ayo kita berdoa, angkat tanganmu, akan berdoa buat saudara. Tuhan, kau melihat tangan-tangan yang terangkat. Dari Natal ke Natal kehadiranmu ingin kau melihat kami hidup dalam kekudusan. Oleh karena itu, dengan kehadiranmu saat ini rubah mereka, tolong mereka Tuhan. Untuk mengalami perubahan-perubahan kehidupannya. Sehingga engkau senang melihat kehadiran dari anakmu yang menghadap engkau. Terima kasih Bapa, tolong mereka. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara, mencukupkan diri berarti apa? Dia belajar menikmati dengan apa yang dia terima hari ini. Hari ini kau menerima apa? Relakan. Terima dengan sukacita. Tuhan ingin itu kepada kita, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Oleh karena itu, Paulus pernah berkata, peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini, agar mereka jangan tinggi hati, jangan berharap kepada keuangan, jangan berharap pada sesuatu yang tidak menentu, yaitu tentang kekayaan. Kekayaan itu saudaraku saat ini bisa datang, besok bisa habis. Dan waktu kejap bisa hilang. Tetapi Allah yang memberikan segala kekayaan, memberikan kita untuk dinikmati. Oleh karena itu belajar kita menikmati anugerah yang ada. Karena segala yang diberikan Tuhan pada kita bukan untuk kita miliki, untuk kita nikmati. Jika engkau saat ini saudaraku masih bisa kos, engkau masih bisa saat ini punya rumah yang biarpun itu kecil, nikmati, itulah kekayaan yang luar biasa. Banyak orang memiliki segala sesuatu tapi tidak bisa nikmati. Tidur saja, bingung saudaraku. Berapa banyak saudaraku kita tidak bisa tidur oleh karena kita tidak bisa menikmati. Bahkan apa yang terjadi? Orang yang saat ini kurang tidur, kesehatannya banyak terganggu. Apalagi dengan corona saat ini. Banyak orang yang lelah, terlalu lelah, fisiknya turun, maka virus itu cepat untuk saat ini menyerang daripada tubuhnya. Jangan ini terjadi buat saudara. Amin. Usahakan tidur cukup. Nikmati saja apa yang Tuhan berikan pada hari ini. Saya tanya, berapa banyak saudara saat ini bersyukur hari ini dan kok bisa menikmati hari-hari ini? Yang bisa menikmati hari-hari ini dengan sukacita, angkat tangan. Yes. Lu ada yang gak sukacita, berarti saat ini saudara belum bisa menikmati ini. Hati-hati saudaraku. Apa tanda orang yang bisa menikmati hidup? Tidurnya sulit saudaraku. Rugi saudaraku. Anugerah Tuhan itu luar biasa diberikan pada kita. Ada kata-kata begini. Tanpa disadari, kadang-kadang ada satu kalimat yang diucapkan oleh seseorang membuat kita tidak bisa tidur dan selalu membuat gelisah. Dengan adanya kata-kata itu,
aku dengar kata-kata ini menyedihkan aku. Akhirnya gelisah, tidak bisa tidur. Lalu apa jalan keluarnya? Oleh karena itu pikirkanlah hal-hal yang paling indah untuk mengingat beberapa hari yang terbaik dalam hidup kita yang masih belum terjadi. Mari kita saat ini beriman melihat langkah sampai Natal depan itu adalah hari-hari yang terbaik bersama Tuhan engkau mengalami kemenangan dan kemenangan. Amin. Itu yang Tuhan saat ini inginkan. Jangan kau tertarik dengan apa yang terjadi masa lalu dan hari ini. Dan jadilah pribadi yang menikmati hidup. Mulai hari ini mari putuskan. Katakan siapa namamu. Tahun depan engkau harus menikmati hidup. Kalau saya berkata, Teguh, tahun depan kamu harus menikmati hidup. Berapanya saudara rindu tahun depan saudara benar-benar jadi orang yang menikmati kehidupan? Angkat tangan saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Nikmati kenapa? Itu satu keputusan, bukan oleh karena suasana. Nah, ada beberapa cara untuk menikmati kehidupan. Yes. Jangan mengungkit keadaan masa lalumu. Jangan khawatir tentang masa depanmu. Karena kau tidak tahu di hari esok apa yang Tuhan kerjakan pada dirimu. Itu tidak tahu, saudara. Kalau bersama Tuhan saya percaya hal-hal yang ajaib akan Tuhan berikan pada saudara. Saya banyak mengalami. Nah, saudaraku, yang kedua, jangan suka membesar-besarkan masalah. Karena hidup itu identik dengan masalah. Tidak ada orang hidup yang tanpa masalah. Saya tanya di sini, berapa banyak saudara saat ini merasa bahwa kehidupan itu tanpa ada masalah, tanpa masalah? Angkat tangan. Ada yang hidup tanpa masalah? Tidak ada, bukan? Jadi kalau saudara saat ini sadar bahwa hidup itu selalu ada masalah, jadi kehidupan kita ini adalah identik dengan persoalan-persoalan. Dan kita harus siap menghadapi. Oleh karena itu, jika ada masalah besar, kecilkan saja. Karena itu tidak akan membuat engkau bersuka cita, saudara, kalau engkau saat ini mengerti hal ini. Demikian juga, jika ada masalah itu besar, kecilkan. Jika ada itu masalah kecil, lupakan saja. Mana masalah kecil? Kayak kecil aja. Jadi jangan direpotkan dengan masalah, karena masalah itu tetap ada. Dan masalah itu adalah membuat saudara dan saya tujuan Tuhan untuk memperbaharui supaya tujuan Allah di dalam pengudusan itu menjadi berhasil. Jadi saudara, tidak akan saudara dan saya berhasil merebut daripada janji Allah tentang pengudusan jika saudara dan saya tidak pernah bersuka cita dengan masalah. Tapi satu hal, libatkan Tuhan dalam setiap masalah. Yang ketiga, jangan dipusingkan oleh masalah-masalah yang di luar kontrol kita. Kadang-kadang saudara dikasih Tuhan, ada masalah yang tidak tahu hujan dan udah angin. Orang luar itu menuduh kita, memfitnah kita. Kadang-kadang kita ini, saya pernah saudara dikasih Tuhan, dan ada hujan dan ada angin. Saya ada berita saudaraku bahwa saya mencuri uang gereja. Coba saudaraku, saya cuma haleluya. Oh, semua ada yang ngatur keuangan. Saya curi dari mana? Sampai bendahara ditanyai, Bu, bener nggak Pak Pendeta? Pak Teguh itu nyuri uang sekian ratus juta. Uang dari mana? Uang kasnya aja ada 20 juta aja, syukur-syukur kok ratusan juta. Aneh, saudara. Ya untungnya ditanyai malah bendahara, ketawa dia setengah mati. Ya, oke. Percaya bersama Tuhan kita bisa menanggungnya. Bila terjadi saudaraku persoalan yang lepas daripada kontrol kita, lebih baik terima, berikan kepada Tuhan. Ini Tuhan, aku serahkan kepadamu. Aku tidak bisa kontrol ini. Saya tahu apa yang membuat ini seperti itu. Lalu yang keempat,
percaya jika Tuhan bersama kita, persoalan kita menjadi ringan. Kita akan terbebas daripada keberatan beban itu. Oleh karena itu saudaraku, mari langkahkan tahunmu. Di tahun depan engkau saat ini melakukan untuk dapat menikmati hidupmu. Bersama Tuhan engkau pasti menang. Yang percaya katakan amin. Kalau engkau bersama Tuhan saudaraku, engkau akan memiliki kekuatan daripada Allah. Engkau akan memiliki hal yang saat ini saudaraku membuat engkau semakin hari akan semakin terbakti seperti Raja Wali. Tidak ada lagi yang susah. Karena mengapa? Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, dialah yang akan berperang untukmu, sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Kalau engkau bersuka cita dan dinikmati, lihat, engkau akan melihat karya-karya Tuhan. Tuhan, luar biasa. Tuhan, luar biasa. Aku melihat karyamu. Karena mengapa? Allah sedang berjalan di depan kita. Kita cuma menikmati saja. Oleh karena itu, jika engkau hidup dan tidak bisa menikmati hidup, pertanyakan. Bukan Tuhan yang salah. Bagaimana keputusan pikiran kita ini yang menjadi masalah. Ada kata-kata yang indah. Coba tunjukkan. Ada pujian tentang bagaimana kehidupan kita yang saat ini dibawa Tuhan dalam sawah Raja Wali. Ya. Ada pujian lama. Orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang tinggi bagai Raja Wali, berlari tiada pernah, berjalan tiada lelah, karena kau berharap Tuhan. Ini lagu lama. Coba pemusik masuk, biar kita merasakan bagaimana Tuhan akan menantang kita di tahun depan. Amin. Ayo kita pakai berdiri saudara. Orang yang berharap Tuhan memperbarui kuatnya, terbang tinggi bagai sayap Raja Wali, berlari tiada
kepak sayap Raja Wali, yaitu Allah kita. Amin. Yes, kita pujikan lagi. Orang yang Bapa yang baik, kami percaya kasih setia dan rahmat-Mu semakin melimpah. Engkau Tuhan membawa kami untuk terbang tinggi di kepak sayap-Mu. Kami tidak akan Tuhan lelah. Kami tidak akan penat ketika kami berlari. Karena kami tahu pengharapan yang besar adalah kepada-Mu. Pengharapan yang besar itu hanya pada Engkau ya Tuhan, yang menciptakan langit dan bumi. Demikian juga kehidupan kami. Biarlah nama-Mu dipermuliakan. Lewat umat-Mu ini Tuhan, Engkau dipermuliakan di dalam hidup, dalam pengudusan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di saat ini kita akan menaikkan segala doa syafaat kita dan juga doa persembahan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur saat ini, saat siang hari yang luar biasa, Bapa, kami merayakan kelahiran-Mu, Bapa. Engkau hadir dalam hati kami, Bapa. Ada sukacita yang luar biasa, Bapa, saat Engkau hadir, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini, Bapa, kami akan menaikkan segala doa-doa kami. Kami percaya Tuhan Yesus menjawab seruan doa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami mau bawa bangsa negara kami, Bapa, bangsa Indonesia. Tuhan pulihkan bangsa negara kami, Bapa. Tuhan berkati bangsa Indonesia. Kami percaya melalui kami, Bapa, Engkau pakai kami anak-anak-Mu, Tuhan, sehingga bangsa kami akan penuh dengan kemuliaan-Mu, Bapa. Berkati dari Bapak Presiden sampai wakil rakyat yang paling bawah, RT RW. Tuhan berikan hikmat-Mu, urapan-Mu. Tuhan berikan ketentraman, kedamaian untuk bangsa Indonesia ini, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga tidak lupa berdoa di mana kami tinggal, bukan karena kebetulan kami berada di Tabanan ini, Bapa. Kami percaya Tuhan punya rencana yang luar biasa buat kami, untuk kami menjangkau jiwa bagi kemuliaan-Mu, Bapa. Kami percaya jadikan kami alat-Mu yang tangguh, cakap, terampil dalam melayani Engkau sampai akhir hidup kami, Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Gembala kami, Bapak Ibu dan Ibu, Bapak. Kami percaya terus Tuhan berikan hikmat-Mu, urapan-Mu, Bapak, dalam menggembalakan jemaat-Mu di tempat ini, Bapak. Berkati keluarganya, berkati anak cucu dan menantunya, Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gereja di tempat ini, Bapak. Kami percaya gereja ada di tempat ini karena rencana Tuhan yang luar biasa, Bapak. Kami percaya gereja ini akan berdampak di Tabanan, Bapak. Kami percaya gereja ini akan menjadi terang yang luar biasa, Bapak, di Tabanan, Bapak.
Berkati seluruh pelayan Tuhan di GPI Roh Tabanan ini Bapak. Engkau pakai lebih heran lagi dalam melayani Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur saat ini Bapak. Dan sebentar Bapak kami akan memberikan yang terbaik Bapak, persembahan kami. Kami percaya Tuhan persembahan kami dapat dipakai untuk memperlebar kerajaan-Mu di tempat ini Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan Tuhan seluruh doa kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Sesuatu terjadi, ku percaya.
Diberkatilah pada saat Natal tiba. Ketika kau datang beribadah dan pulang beribadah, engkau saat ini ada bersama dengan Tuhan. Dia hadir mendatangkan berkat supaya engkau tidak menjadi orang yang tersesat, bukan menjadi pribadi yang menyusahkan Tuhan, tetapi Tuhan bersuka oleh karena engkau. Pulanglah bersama berkat kasih setianya yang kudus, dan kau boleh menikmati hidup, yaitu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, itu Yesus Kristus yang menyertai dan menuntunmu mulai hari ini sampai Tuhan datang kembali. Saat kita yang percaya menerima berkat-berkat bersama. Amin.